Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi saya bisa melayani kebenaran firman Tuhan. Seperti sidang jemaat ketahui bahwa saya mengalami sakit. Saya akan jelaskan kenapa saya sakit. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian jemaat kepada saya di kala sakit. Pertama, jemaat yang memberikan obat-obat gratis kepada saya. Lalu yang kedua, memberikan makanan, minuman, buah-buahan kepada saya. Terlebih doa-doa yang jemaat naikkan dikala saya sakit. Banyak cerita dikala saya sakit. Dari 2 jemaat menyampaikan kepada saya, isunya saya COVID. Lalu dari staf saya, sampai staf saya bilang begini, kalau Om COVID pasti kami ketularan. Nah itu sebabnya saya tidak membahas itu, saudara. Saya membahas kenapa saya sakit. Saya mendapatkan 3 jawaban dikala saya sakit ini. Yang pertama, menggenapkan ayat mas yang saya dapat di tahun 2020. Waktu awal Januari tahun 2020, kita kan mengambil ayat mas, dan setiap saya dapatkan ayat mas, pasti saya bacakan. Apa ayat mas saya di tahun 2020 ini? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tadinya saya berpikir waktu saya dapat ayat mas ini, wah saya akan mengalami letih lesu beban berat, karena kita kan rencananya ingin membangun gereja yang baru. Saya berpikir, wah pasti banyak pergumulan lagi dalam mengurus izin seperti tahun 2003 yang lalu. Tapi saya tidak alami itu dan saya bersyukur saya tidak urus izin. Karena akhirnya kan kita mengalami pandemi COVID-19 yang kalau kita urus izinnya bisa terhenti karena keadaan ekonomi hari-hari ini. Lalu yang kedua, saya belajar untuk terus menghidupkan firman. Firman yang mana? Khususnya firman yang saya sampaikan di khotbah terakhir ibadah Kompria di akhir November 2020 ini. Apa khotbah saya di sana? Khotbah saya di sana sederhana. Respon yang benar di tengah masalah. Nah, saya sakit setelah saya khotbah ini. Setelah saya khotbah di Kombapa, besoknya saya sakit. Dan sakit saya itu hari ini sehat, besok sakit, hari ini sehat, besok sakit. Lalu saya hidupkan firman yang saya sampaikan ini. Tahu saudara, waktu kita menghidupkan firman itu memang terjadi dalam hidup kita. Itu hidupnya firman. Dan saya hidupkan respon yang benar di tengah masalah. Kan di tengah masalah artinya bukan orang itu tidak menghadapi masalah, tetapi mereka sedang menghadapi masalah. Lalu apa respon yang benar ketika kita menghadapi masalah, khususnya dengan sakit yang saya alami? Saya jelaskan di sana tentang peristiwa Ziklag. Peristiwa di mana Daud dan pengikut-pengikutnya mengalami satu masalah yang besar, karena waktu mereka ikut berperang dengan raja-raja Filistin dan mereka bersyukur mereka disuruh pulang lagi. Tetapi manakala mereka pulang kembali ke kota mereka, kota Ziklag. Kota Ziklag itu ada satu kota di daerah Filistin yang diberikan kepada Daud dan pengikutnya untuk tinggal di sana oleh raja Filistin yang bernama Akhis. Waktu Daud pulang, kan waktu mereka pergi ikut berperang, tidak ada yang jaga kota itu. Waktu mereka pulang sampai ke kota Ziklag, mereka lihat hancur kota itu. Istri, keluarga, anak-anak mereka, harta benda mereka, semua dirampas.
dan ditawan oleh orang Amalek yang menyerbu kota Ziklag. Lalu apa yang dialami atau respon yang terjadi ketika peristiwa Ziklag itu? Ada dua respon. Respon yang pertama dari pengikut-pengikut Daud. Mereka marah. Mereka marah dan mereka ingin melempari Daud dengan batu. Padahal Daud juga sama mereka sama masalahnya. Tapi respon itu, respon. Lalu respon yang benar dari mana? Respon yang benar yang dimiliki oleh Daud. Apa respon yang benar itu? Waktu Daud menghadapi masalah itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kata menguatkan itu sama dengan meneguhkan, menjadikan kuat imannya kepada Tuhan. Nah ini yang saya hidupkan, saudara. Saya berterima kasih tawaran dari jemaat. Mereka mau bawa ke dokter, ke rumah saya. Saya bilang, maaf, terima kasih. Kenapa? Saya sedang menghidupkan firman. Nah bagaimana orang yang menguatkan kepercayaannya? Saya berikan jawaban dalam khotbah itu. Daud waktu dia kuatkan kepercayaannya, yang dia lakukan dua kepada Tuhan. Pertama, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bisakah saya mengejar orang Amalek itu dan merampas kembali keluarga kami? Itu doa daripada Daud. Lalu apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan katakan, kejar, kau dapat merebut mereka kembali. Yang kedua, Daud lakukan kebenaran firman Tuhan. Yang akhirnya peristiwa Ziklag, Daud bisa merebut kembali seluruh keluarganya, termasuk seluruh keluarga pengikutnya, dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Nah itu yang saya hidupkan, saudara. Dan apakah perlu saya sampaikan kepada jemaat? Enggak perlu. Waktu saya dengar berita-berita tentang saya, sampai datang suami istri seorang hamba Tuhan yang bukan dari gereja kita ke rumah saya. Wah, kami dengar pendeta Samuel Karunia kena COVID. Dengarnya dari mana kata Ibu Gembala? Karena saya tidak ketemu waktu itu. Dari Jakarta. Oh, berarti hoax dong berita yang saya dengar. Apakah saya terpengaruh? Tidak. Saya tetap punya respon yang benar. Saya mau hidupkan firman. Kalau Daud waktu dihidupkan firman, dia dapatkan jawaban Tuhan. Kenapa saya tidak dapat? Dan saya dapatkan jawaban Tuhan itu, saudara. Waktu saya hidupkan firman, Tuhan sembuhkan saya. Ketiga, dalam sakit saya mendapatkan 2 ayat. Yaitu di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya bacakan ini ya. Tolong tampilkan. Kok saya nggak bisa baca dengan jelas ya hurufnya. Saya ambil kesimpulan saja. 2 ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Rasul Paulus dia mendapatkan penghiburan dari Tuhan dikala dia menderita, dikala dia menghadapi masalah. Lalu Rasul Paulus mengerti kenapa Tuhan menghibur dia waktu dia sedang menghadapi masalah, supaya dia bisa menghibur orang lain dengan penghiburan yang dia terima dari Tuhan. Waktu saya dapatkan 2 ayat ini, itu dalam doa saya waktu sakit. Oh ini Tuhan maksudnya, supaya saya tidak berteori, tapi saya juga bisa menghibur orang-orang yang sedang menghadapi masalah seperti yang saya alami. Itulah saudara, saya berikan jawaban, kenapa saya sakit, 3 jawaban. Nah saya mau kasih tip kepada saudara, apabila saudara dengar seseorang menghadapi masalah, okelah sakit, karena hari-hari musim sakit. Saudara cukup berdoa seperti ini. Tuhan, saya mendengar bapak ini, ibu ini, keluarga ini dia sakit. Saya tidak tahu sakitnya apa Tuhan. Tapi saya percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Saya berdoa Tuhan,
sembuhkan yang sakit itu. Di dalam nama Yesus, sembuh yang sakit itu. Roh Kudus berikan penghiburan kekuatan dengan keluarganya. Amin. Selesai saudara, itu tip. Gak usah kita cari tahu sakitnya apa, gak usah. Apalagi sampai kita ngambil keputusan yang kita belum tahu sakit apa orang itu. Itu tip yang saya kasih tahu. Supaya saudara ke depan dengar orang punya masalah, dengar orang punya sakit. Cukup, gak usah kita ikut vonis dia. Dokter aja belum vonis si pasien itu. Saya belum divonis oleh dokter, karena saya gak ke dokter. Kok orang bisa vonis sakit saya? Tapi bagi saya nggak ada masalah. Kenapa? Hidup saya bukan ditentukan apa kata orang. Hidup saya ditentukan apa kata Tuhan saya. Dan yang saya yang tahu hidup saya seperti apa. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan lanjutkan firman Tuhan yang belum selesai. Di mana judul firman Tuhan itu adalah jadilah teladan. Dan di sana kan kita lihat 4 poin. Siapa yang menjadi teladan itu? Orang muda yang menjadi teladan, pertama. Kedua, orang tua yang menjadi teladan. Ketiga, yang berkeluarga yang menjadi teladan. Yang keempat, inilah yang saya akan sampaikan. Hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Puji Tuhan. Hamba Tuhan. Bicara hamba Tuhan itu, bicara saya sendiri. Bicara para pendeta, para penginjil, nabi, rasul, guru, gembala, dan sebagainya. Itu bicara hamba Tuhan. Lalu siapa pelayan Tuhan? Semua orang percaya yang terlibat di dalam sebuah pelayanan. Apakah itu di gereja lokal mereka? Apakah mereka berada di yayasan-yayasan sosial Kristen yang menyalurkan bantuan dan sebagainya? Atau di tempat yang lain? Waktu mereka menjadi hamba Tuhan, waktu mereka menjadi pelayan Tuhan. Kalau di gereja kita, semua yang masuk ke dalam struktur pelayanan di gereja ini, semua itu pelayan Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus menjadi teladan. Ada sesuatu dalam hidupnya yang bisa diteladani oleh orang. Yang bisa ditiru, yang mana? Yang baik, bukan yang tidak baik. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan itu? Saya akan menyampaikan di dalam 5 kitab, semua dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama kita lihat dalam kitab Roma, pasal 14 ayat 17 sampai 18. Nah, ini saya bisa baca ini. Saya bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Melalui ayat ini kita dapat jawaban bagaimana hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan itu. Mereka yang melayani Tuhan bukan karena makanan dan minuman. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Mereka melayani Tuhannya bukan karena makanan, bukan karena minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ada 2 kalimat yang saudara bisa bedakan, puji Tuhan. Kalimat pertama bunyinya seperti ini. Melayani untuk hidup. Lalu kalimat yang kedua, hidup untuk melayani. 2 kalimat ini sama enggak artinya, saudara? Tidak. Waktu seseorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan,
Dia melayani untuk hidup. Sama seperti yang Roma ini katakan, melayani untuk makanan dan minuman. Tetapi waktu hamba Tuhan, pelayan Tuhan hidup untuk melayani, dia bukan hidup karena makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau sampaikan kepada kita semua, masa pandemi COVID-19 ini, ada dua yang diuji, yang saya hanya lihat di internal kita aja. Pertama, jemaat Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan. Apa yang diuji masa pandemi COVID ini kepada jemaat Tuhan? Imannya. Imannya. Apakah dampak pandemi COVID-19 ini menggoyahkan imannya? Merubah imannya. Membuat imannya berubah bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada orang, kepada yang lain, yang di luar Yesus. Lalu yang kedua, yang diuji kepada jemaat Tuhan adalah ibadahnya kepada Tuhan. Apakah dengan dampak pandemi COVID-19 ini, ibadahnya masih sama seperti tidak adanya dampak atau tidak adanya pandemi COVID-19 ini? Itu yang diuji dua ini kepada jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang bisa menjawab dua hal ini. Lalu kepada hamba Tuhan apa yang diuji? Motivasi pelayanannya. Motivasi pelayanannya. Waktu dia melayani, apa motivasi yang sebenarnya? Kita semua sudah tahu. Pandemi COVID-19 ini banyak membuat gereja tidak bisa menjalankan ibadahnya secara langsung. Banyak gereja yang ditutup karena mereka tidak mampu lagi. Lalu banyak menjalankan ibadah online. Saudara tahu ada dampaknya apa? Bagi gereja-gereja besar. Mereka punya pelayan-pelayan Tuhan yang digaji. Nah, anak mantu saya itu, dia punya banyak teman yang main musik di gereja-gereja besar di Jakarta. Teman-temannya cerita, mereka dirumahkan tanpa uang pesangon. Dan sekarang mereka stres. Kenapa? Karena mereka tidak bisa kerja. Apa yang harus mereka lakukan? Kenapa mereka bisa mengalami seperti itu? Motivasi. Bukan hidup untuk melayani, tapi melayani untuk hidup. Saya sampaikan kepada staf saya, saudara, bagaimana waktu kalian melayani di sektor-sektor. Saya tanya, berapa dapat kolektenya? Saya ambil tiga kategori aja. Di sektor itu hanya ada 3 kategori hasil kolekte yang diberikan kepada staf saya. Pertama, kecil. Kedua, sedang. Ketiga, lumayan. Dan saya sudah tahu sektor mana saja yang kecil, mana saja yang sedang, mana saja yang lumayan. Waktu staf saya menjawab seperti itu, saya bilang, ingat, motivasi pelayananmu jangan karena persembahan. Jangan. Dapat kecil, dapat sedang, dapat lumayan, tetap mengucap syukur. Kenapa? Kita hidup untuk melayani, bukan kita melayani untuk hidup. Dan itu saya praktekkan dalam hidup saya, saudara. Saya praktekkan itu. Pernah saya mendoakan seseorang di luar gereja kita, saya mau dikasih uang. Enggak. Saya mendoakan usahanya, saya doakan dia sakit. Dia mau kasih saya uang, enggak. Kenapa Om? Saya dapatkan cuma-cuma dari Tuhan. Saya berikan juga cuma-cuma kepada saudara. Motivasi saya sampai hari ini, saya melayani bukan karena makanan dan minuman. Makanya saya berani datang ke pedalaman saudara. Kenapa? Saya tidak cari kolekte di sana. Justru saya menabur, saya keluar uang ke sana.
Saya bayar bensin, makan di jalan, lalu saya nginep di hotel, di penginapan dan sebagainya. Itu uang pribadi, saudara. Saya merasa berat? Tidak. Kenapa? Hidup saya untuk melayani. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus melayani dengan cara seperti itu? Ada dua jawabannya dalam ayat 18, saya bacakan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Waktu seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan melayani bukan karena makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu, pelayanannya pertama akan berkenan kepada Tuhannya yang dia layani. Artinya waktu seseorang melayani Tuhannya dengan motivasi yang salah, karena makanan minuman, Tuhan tidak berkenan dengan pelayanan hamba Tuhan, pelayan itu. Lalu yang kedua, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, karena melayani bukan karena makanan dan minuman, dia akan dihormati oleh manusia. Manusia. Kehormatan itu datang dengan sendirinya, saudara. Orang akan menilai motivasi pelayanan kita itu apa. Saudara mungkin kaget, saya sering diundang gereja besar, saya tolak. Kenapa? Saya tidak mau tinggalkan pelayanan saya. Sampai ada gereja besar, gereja kita, yang satu kali ibadah, satu hari minggu itu 5 kali. Dan kalau saya total, bisa 1.500 sampai 2.000 orang jemaatnya. Berapa kali saya tolak? Sampai dia bilang gini, kamu sombong ya? Setiap om undang, kamu tidak mau. Kali ini kamu gak boleh nolak, harus datang. Ya om, saya datang. Saya tidak bisa lagi menolak, saya melayani. Di gereja besar itu. Dan saya dapat besar, tapi bukan karena dapat besar itu. Karena sudah tidak bisa menolak lagi. Kenapa? Saya tetap mau jaga hati saya. Saya melayani Tuhan saya, bukan untuk hidup, tapi hidup saya untuk melayani Tuhan saya. Amin. Amin. Matius 6 ayat 24. Tolong tampilkan. Saya bacakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan dalam pelayanan ini, nggak bisa. Ngabdi sama Tuhan, lalu ngabdi kepada Mammon. Nggak bisa. Kita harus pilih satu. Siapa Tuhan yang kita layani? Mammonkah atau Tuhan yang benar? Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan, dia akan menjawab. Tuhan saya adalah Tuhan Yesus yang saya layani, bukan Mammon. Waktu dia melayani seperti ini, pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan dan dihormati oleh manusia. Yang kedua kita lihat dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah.
dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dalam kitab Efesus ini kita lihat dua hal. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Yang pertama di dalam Efesus pasal 6 ayat 6. Dia melayani dengan segenap hati melakukan kehendak Allahnya. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang jadi teladan. Waktu dia melayani apa saja yang Tuhan percayakan, dia layani dengan segenap hati. Dia tidak pernah main-main dalam melayani Tuhannya. Dia tidak pernah sepelekan pelayanannya kepada Tuhan. Dia melayani dengan sepenuh hatinya. Beda saudara, pelayanan dengan hati dan pelayanan yang bukan dengan hati itu beda. Dan saya berusaha jaga hati saya saudara, saya jaga hati saya. Makanya saya coba belajar setiap menyampaikan firman, saya sampaikan dengan hati saya. Bukan dengan otak saya. Kenapa? Otak saya terbatas, saya ini bodoh. Saya bodoh, saya bukan seorang sarjana. Karena saya tahu keterbatasan saya. Saya selalu bergantung kepada Tuhan saya. Waktu saya dapatkan ini saudara, saya dapatkan dari Tuhan. Kalau saya sudah dapatkan topik khotbah saudara, itu cukup bagi saya. Nanti manakala saya tidur, itu datang dengan sendirinya poin-poin itu. Itu nanti saya bisa susun itu saudara, saya bisa susun. Makanya waktu saya nyusun khotbah ini, saya bisa duduk di kantor saya dari pagi, bisa sampai siang, bisa sampai sore. Kenapa? Karena waktu saya gali, ada lagi yang baru. Saya cari lagi, saya bilang lagi, Tuhan apa maksudnya Tuhan? Makanya waktu saya sakit ini, anak saya bilang, sudah sini Papi ngomong aja. Catat, nggak bisa saya bilang. Karena ini bukan hafalan. Bukan hafalan. Saya harus tulis dulu saudara. Dengan tulisan saya yang kayak dokter itu. Itu. Makanya saya sekarang ini dengan kondisi mata saya ini, saya sendiri kadang-kadang nggak bisa baca tulisan saya. Gimana coba? Bagaimana orang lain coba? Tulisan saya sendiri saya nggak bisa baca. Sekarang saya punya Alkitab yang tulisan kecil-kecil. Kadang saya nggak bisa baca, maka saya bergantung dengan apa? Dengan ini saudara, layar LCD. Dengan layar LCD. Nah saudara, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Dia melayani dengan segenap hatinya. Hari Jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, semua yang terlibat dalam pelayanan, layanilah dengan hatimu. Beda oleh dengan hati ini. Kita rasa damai, sukacita di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-7. Bagaimana hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan? Dalam ayat 7, hamba Tuhan itu rela menjalankan pelayanannya, perhatikan, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Waktu seseorang dapat tugas pelayanan, dia selayani pelayanan dengan rela, dengan hati yang rela. Dia melayani bukan untuk manusia, tetapi dia melayani untuk Tuhannya. Kalau seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang seperti ini, tidak ada kata kecewa, gak ada. Kenapa? Dia yang dia layani bukan manusia, tetapi Tuhan. Coba kita lihat Kolose 3, 23, 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini saudara, apapun juga yang kamu perbuat, bentuk pelayanan seperti apapun yang kamu buat, perbuatlah semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Waktu kita melayani seperti ini, dikatakan dalam ayatnya yang ke-24, kita akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah yang Tuhan akan berikan. Hari sekali lagi, saudara, semua yang melayani, layanilah dengan hatimu. Layanilah bukan untuk manusia, layanilah untuk Tuhanmu. Kita lihat yang ketiga di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang kita lihat di sini saudara, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Petrus katakan, mereka melakukan pelayanan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah di dalam hidupnya. Ini saudara, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Waktu dia melakukan pelayanan, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan gagahnya, dia tidak mengandalkan kepintarannya, dia tidak mengandalkan kehebatannya, tapi dia andalkan adalah kekuatan, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kalau semua pelayan Tuhan melayani dengan kekuatan Tuhan, bukan ini yang dipakai. Bukan fasilitas yang dia lihat, bukan. Banyak orang menuntut. Wah, gereja kita itu kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Disamakan dengan gereja yang besar. Seharusnya waktu dia tahu kekurangan gerejanya, dia andalkan kuasa Roh Kudus dan pelayanannya. Nanti Roh Kudus kasih solusi kok. Enggak ngeluh dia. Enggak masukin di grup ngoceh-ngoceh. Gini-gini. Itulah GPD men, comot. Enggak benar. Waktu seorang pelayan Tuhan merespon seperti ini, berarti yang diandalkan adalah kekuatannya. Bukan kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Dia lupa. Bukan oleh kuat dan gagah, Zakaria 4:6, melainkan oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Tangkap ini semua pelayan Tuhan. Kita melayani bukan kuat dan gagah kita, karena semua dari Tuhan. Tapi kita melayani karena kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Nah, waktu kita melayani dengan cara seperti ini, saudara, bukan kuat dan gagah yang kita andalkan, tapi kuasa Roh Kudus. 1 Petrus pasal 4 ayat 11 tadi katakan, kita melayani seperti ini supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Waktu kita mulai mengeluh, menuntut, Allah tidak dimuliakan dalam pelayanan kita. Kenapa? Allah tidak berkenan dengan pelayanan kita. Kita melayani berdasarkan kekuatan
fasilitas yang harus dipenuhi. Enggak bisa, saudara. Kasihan dong yang di desa itu yang fasilitasnya sederhana. Apakah perlu kita tuntut yang sama? Enggak bisa. Tuhan itu hadir di gereja besar, tentu hadir di gereja kecil. Tuhan hadir di gereja yang sederhana, Tuhan hadir juga di gereja yang banyak fasilitasnya. Asalkan apa? Asalkan di sana ada kuasa Tuhan. Yang keempat kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Saya bacakan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bagaimana hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan? Menurut 1 Timotius ini, waktu dia melayani Tuhannya dengan setia. Setia. Kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seringkali saya jelaskan dalam khotbah. Berpegang teguh pada janji dan sebagainya. Setia itu juga sama dengan patuh, taat. Tapi menurut Alkitab Perjanjian Baru, kata setia itu memiliki 3 arti yang berbeda dan lebih jelas. Apa artinya? Yang pertama, setia itu dapat dipercaya. Yang kedua, taat menjalankan perintah. Yang ketiga, menunjuk orang percaya itu sendiri. Waktu seorang hamba Tuhan pelayan Tuhan, dia melayani dengan setia. Berarti hamba Tuhan, pelayan Tuhan ini dapat dipercaya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan ini adalah orang yang taat menjalankan perintah. Jangan saudara anggap remeh waktu kita melanggar perintah, jangan. Jangan saudara. Apalagi kita sedang mempersiapkan sebuah pelayanan. Jangan sampai karena cacat kita, karena ada kesalahan dari kita, mengganggu seluruh pelayanan. Makanya waktu orang main dengan setia, dia tahu yang saya lakukan ini, adalah mempengaruhi banyak orang untuk mendapatkan berkat dari pelayanan saya. Jangan remehkan saudara, apalagi kita udah mulai ibadah online ini. Semua kita harus siapkan dengan matang. Hari Minggu pertama, kedua, kita tampilkan itu. Lalu kita tampilkan dengan apa? Dengan sama sekali tidak ada kekurangan. Waktu ada kekurangan sebelum hari H dibereskan semua. Itu orang yang setia saudara. Taat menjalankan perintah dalam pelayanan. Coba kita membaca Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Perhatikan di sini, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, waktu dia melayani Tuhannya, dia harus mengikut kepada Tuhannya. Apa yang diikuti? Perintah-perintah Tuhannya dalam pelayanannya. Waktu dia melayani dengan mengikuti Tuhannya, bagian akhir katakan, hamba Tuhan pelayan itu akan dihormati oleh Bapa. Tadi ada poin dihormati oleh manusia. Di sini Bapa menghormati kita. Kenapa? Karena waktu kita melayani, kita mengikuti perintah Tuhan, bukan mengikuti perintah manusia. Terakhir saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Bagaimana hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan? Saya bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimana hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan? Menurut 1 Korintus 15:58, dia melakukan semua dengan giat. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya berusaha, saudara, sampai hari ini saya tidak pernah mau terlambat. Waktu saya sakit, saya mau melayani. Saya minta jemput Mariot. Jemput Om, jam berapa? 4:30 pagi. Jemput saya 4:30 pagi. Saya masuk ke sini. Aduh, kedinginan saya. Saya telepon anak saya, tolong nanti bawain papi jaket. Nah, saudara lihat waktu saya khotbah pakai jaket. Itulah, saya kedinginan. Saya 4:30 sudah di sini. Saya mandi saya. Seperti biasa, seperti saya sehat. Seperti saya sehat. Kenapa? Saya tidak mau semangat saya dalam melayani Tuhan itu padam. Kan kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat 11, apa yang dikatakan di sana? Janganlah hendaknya kerajaan ini nemu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan orang yang selalu giat dalam pelayanan tidak ditentukan dengan cuaca, saudara. Tidak ditentukan dengan keadaan apapun. Tidak. Dia tetap giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu 1 Korintus 15:58 bagian akhir. Karena dia tahu jerih payahnya dengan Tuhan tidak sia-sia. Mari saudara jemaat Tuhan, renungkanlah firman Tuhan dan lakukan itu dalam hidup kita. Kalau kita termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jadilah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi teladan. Tuhan memberkati. Nanti Pendeta Gati Menrova tutup dalam doa ibadah ini. Terima kasih kembali pagi hari ini Tuhan. Di dalam kemurahan-Mu kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Khususnya buat kami hamba-hamba-Mu dan para pelayan Tuhan yang telah Tuhan percayakan sehingga kami boleh terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tentang bagaimana kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan-Mu dapat menjadi teladan seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pagi hari ini Tuhan, pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang menjadi teladan Tuhan. Kami boleh menjaga motivasi kami di dalam pelayanan. Kami hidup untuk melayani, kami bukan melayani untuk hidup. Kami boleh melayani dengan segenap hati kami. Melayani tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan pewahyuan hikmat akal budi yang daripada-Mu, bukan oleh kepintaran kami. Dan kami juga boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Sehingga pelayanan kami bukan pelayanan yang asalan Tuhan, tapi kami boleh melayani dengan kesungguh-sungguhan hati. Dan kami boleh melakukan semuanya supaya nama Tuhan dipuji dan ditinggikan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami ke depan sehingga pelayanan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan pelayanan kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami pagi hari ini. Terus pakai dengan luar biasa, dengan kuat kuasa, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu terus Tuhan menyampaikan maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Apapun masalah dan
dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka Tuhan. Tuhan tolong Engkau yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Jikalau mereka ada yang terbaring sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Jika ada sedang mengalami iman yang lemah, Engkau kuatkan mereka Tuhan, agar mereka tidak menyerah dengan keadaan yang sekarang ini sedang terjadi di dunia ini Tuhan. Tetapi mereka tetap berharap kepadamu, berpegang kepada firman-Mu Tuhan, dan mereka percaya ada pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya berikan informasi saudara, kemungkinan besar ibadah kita secara langsung atau offline paling cepat kita adakan tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari. Jadi nanti dalam ibadah Natal, dalam minggu yang berjani hari Jumat nanti, lalu hari Minggu yang akan datang, kita tetap ibadah online. Dan saya sudah siapkan berita Natalnya. Dan nanti pada tanggal 1 Januari kita tidak buat ibadah tahun baru. Tapi nanti yang kita buat pada tanggal 3 hari Minggunya. Ibadah tahun baru, ada perjamuan suci, ada pengambilan ayat mas di sana. Kenapa? Karena lihat kondisi negara kita ini. Kita jaga untuk tidak terjadi banyak penyebaran COVID. Lalu keadaan Kamtipmas supaya tidak ada sesuatu yang karena kesalahan kita itu terjadi yang tidak kita inginkan. Puji Tuhan. Amin.